Akhirnya gue ambil inisiatif, ya gue coba datang ke sana. Gue melakukan penyamaran. Gue pakai jaket, gue pakai topi di situ, supaya gue bisa tahu apa yang terjadi di sana. Yaudah mas, coba tunggu di sini mas ya. Saya akan coba masuk ke dalam. Mudah-mudahan aja ya saya bisa tahu ibunya mas datang ke sana ngapain. Yang penting jangan berpikir negatif dulu. Ya bagaimanapun juga seorang ibu itu pasti sayang sama anaknya. Mungkin caranya yang mungkin ya kan sedikit berbeda. Ya mas ya. Oke, Ren, tolong di-handle ya. Saya udah nggak tahu harus bagaimana lagi ngadepin ibu saya. Saya udah berapa kali kasih tahu, nasihatin ibu kalau Nur itu nggak seburuk yang ibu bayangkan. Masalah ibu dengan saya itu nggak akan ada ujungnya sebelum ibu saya menerima kenyataan kalau saya udah besar dan saya udah bisa menentukan hidup saya sendiri. Oke ya, yuk. Jangan sampai ketahuan ya. Ini gue juga pakai handphone nih. Pas gue menuju ke sana, untungnya orang-orang yang ada di sana nggak curiga. Mbahnya ada pak ya? Ada? Ada ya? Ada yang lagi tunggu aja lagi ada pasien nih. Oh lagi pasien ya, iya. Oh iya, oh di situ ya. Bapak juga ngantri juga? Iya ngantri juga saya. Di situ gue berusaha cari celah yang bisa dapetin informasi tentang Ibu Leni ini. Gue berusaha ambil handphone di situ, ya kan? Pas ada celah jendela di situ, handphonenya gue masukin di jendela, dan di situ gue dengar suaranya Ibu Leni. Ini, Pak, rambutnya. Saya minta anak saya Bagas biar pisah sama Nur. Pokoknya caranya gimana, Pak? Kalau bisa, kasih dia. Astagfirullahaladzim. Ini udah benar-benar keterlaluan. Benar-benar udah nggak punya takut ini. Pokoknya tolong, Pak. Supaya anak saya tuh Bagas kembali lagi sama saya. Seperti semula, Pak. Gue kaget, gue shock di situ. Ya nggak lama kemudian Ibu Leni keluar di tempat paranormal itu. Dia buru-buru keluar dari situ. Mantap. Oh iya Bu, iya. Silakan Pak. Bapak aja bisa ya. Saya mau sakit perut Pak. Oh iya. Pak, tuh Pak. Oke. Itu ibu udah keluar. Ayo kita langsung itu aja, langsung temuin aja langsung. Ayo. Ayo cepet. Pas dia keluar menuju ke jalan raya, dia ngerasa diikutin, dia berusaha untuk kabur. Bu, ini saya Bu. Ma! Bu. Ma! Kita berusaha kejar di situ, kita berusaha dapatin dia, dan ternyata Ibu. Ma, Ibu. Astagfirullahaladzim. Aduh, ibu. Bawa dulu Mas ke rumah sakit. Coba ini kenapa ini? Lo tahu ini? Aduh. Kau tak akan pernah rasa sakit hatiku. kenapa Ibu Leni tiba-tiba kejang-kejang? Sakit apa sebenarnya Ibu Leni ini? Bawa ke rumah sakit aja kali ya. Ayo, tim. Coba bawa ke rumah sakit aja ini. Bu, sadar Bu, tahan Bu. Mana aja? Ayo, tim. Panggil mobil. Tim, panggil mobil, yuk. Mana? Ternyata tak satu janjimu terbukti. Namanya anak bagaimanapun juga, walaupun sudah dimarah-marahin sama ibunya, walaupun sudah dimaki-maki sama ibunya, tapi dia tetap sayang sama ibunya. Mas Bagas menangis, Mbak Nu juga menangis lihat kondisi Ibu Leni. Kita antar mereka ke rumah sakit. Suster. Suster, tolongin suster ini. Ini kejang-kejang suster tadi nggak tahu kenapa ini. Seperti apa ini? Hah? Pas sampai di rumah sakit terdekat, langsung di situ dibantu sama pihak rumah sakit masuk ke dalam ruang ICU dan ditanganin di situ.
Jadi Mas nggak tahu sama sekali kalau ibunya seperti ini? Saya baru pertama kali Mas lihat ibu saya seperti itu Mas. Sampai kejang-kejang kayak gitu. Mas kasihan ibu itu. Setiap hari mikirin Mas. Saya juga sama Mas, saya juga mikirin ibu saya terus Mas. Terus kenapa kalau mikirin ibu kenapa nggak datang ke rumah Mas? Ya itu kan karena kelakuan ibu saya sendiri Mas. Kita itu sebagai anak bagaimanapun juga harus berbakti sama orang tua. Ibu ini karena sayang sama Mas, akhirnya dia melenceng jauh banget. Ini saya kasih tahu. Tadi waktu saya ke sana, saya juga kaget apa yang terjadi. Ini, Pak, rambutnya. Saya minta anak saya Bagas biar pisah sama Nur. Dia berusaha untuk menghalalkan segala cara, coba. Pokoknya tolong, Pak. Supaya anak saya tuh Bagas kembali lagi sama saya. Seperti semula, Pak. Dia minta sama seorang. Ini mohon maaf, Mbak. Ya, coba dengerin kata-kata ini. Saya juga miris dengarnya. Nama istrinya Nur Hayati. Pokoknya caranya gimana, Pak? Kalau bisa kasih dia. Sebegitunya Mas, ibu yang benci sama aku. Aku salah apa selama ini? Padahal saya mencintai si Mas Bagas, Mas. Nggak ada niatan saya untuk jahat sama Mas atau keluarga ibu, nggak ada. Saya tulus mencintai mereka. Selama ini saya menjalankan seperti sebagai seorang istri. Saya dituduh, saya difitnah, saya terima, saya sabar. Gak ada niat saya untuk jahat. Iya Mbak, saya tahu ibu salah. Cuman kan kita nggak tahu ibu ini sakit apa. Kalau ternyata sarafnya terganggu, otaknya terganggu, kita kan nggak bisa nyalahkan dia, Mas. Iya, tapi kenapa harus ke gitu loh, Pak? Ya itu saya nggak tahu, Mas. Mereka nangis di situ, mereka nggak bisa ngomong apa-apa. Tatapannya kosong semuanya. Dan nggak lama kemudian, pihak rumah sakit memanggil Mas Bagas dan juga Mbak Nur. Saudara Bagas, Iya, saya. pasien sudah siuman dan ingin bertemu dengan Mbak Bagas. Silakan masuk. Ya, makasih saudara. Ya, Kami boleh masuk juga atau gimana? Boleh masuk juga? ya silakan. Tolong tapi tenang. Bu kenapa Bu? Ibu ngapain sih pakai acara ke segala? Ibu mau menghancurin hubungan kita Bu, mau menghancurin rumah tangga kita.